Halo adik-adik, perkenalkan saya Henry Steven, mahasiswa profesi apoteker di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Saat ini saya sedang membuat video tentang merokok itu bahaya cuy. Pertama-tama, siapa yang di sini merokok dan apa alasan kalian merokok? Tulis di kolom komentar di bawah dan kita akan mendiskusikannya ya. Apa itu rokok? Rokok adalah tembakau yang dilapisi oleh kertas lalu diberikan filter. Perokok dibagi menjadi dua, yaitu perokok aktif dan perokok pasif, di mana perokok aktif adalah orang yang secara langsung menghisap rokok, dan perokok pasif adalah orang yang tidak sengaja menghisap asap rokok tersebut. Ini adalah beberapa kandungan berbahaya yang terdapat di rokok. Biasanya yang paling banyak diketahui adalah tar, nikotin, dan karbon monoksida. Beberapa kandungan yang berbahaya itu ada aseton yang ditemukan pada cairan pembersih kuteks atau cat kuku, amonia yang terdapat dalam pembersih rumah yang umumnya digunakan, asam asetat biasanya terdapat dalam cat rambut, arsenik digunakan pada racun tikus, benzen ditemukan pada semen karet, butane digunakan dalam cairan korek, kadmium merupakan komponen aktif dalam asam baterai, karbon monoksida tercipta dari asap knalpot, formaldehid adalah cairan pengawet, heksamin ditemukan di cairan korek barbecue, lead digunakan dalam baterai, naftalen merupakan bahan dalam kapur barus, metanol komponen utama bahan bakar roket, nikotin sebagai insektisida, tar merupakan material untuk mengaspal jalan, dan toluen digunakan dalam bahan cat. Dari beberapa kandungan yang berbahaya tersebut, rokok dapat membahayakan bagi kesehatan. Ada beberapa penyakit, diantaranya kanker, serangan jantung, diabetes, gangguan kehamilan, dan disfungsi ereksi. Untuk kanker sendiri terdapat lebih dari 7.000 jenis senyawa kimia yang terdapat pada satu batang rokok. Lebih dari 60 zat penyebab kanker atau karsinogenik. Efek jangka panjang yang dapat terpicu karena merokok terlalu lama yaitu kanker paru-paru, mulut, laring atau kotak suara, faring atau tenggorokan, kerongkongan, ginjal, serviks, hati, kantung kemih, pankreas, dan kolon atau usus 12 jari. Serangan jantung. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, setiap menitnya hampir 11 juta batang rokok dihisap di dunia dan 10 orang meninggal karenanya. Kandungan tar dan nikotin pada rokok sebagai penyebab terjadinya penumpukan flek-flek pada pembuluh darah yang kemudian bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Diabetes. Nikotin dapat mengubah proses kimia dalam sel sehingga terjadinya resistensi insulin atau kondisi di saat sel tidak bisa menggunakan gula darah dengan baik. Karena terganggunya respon tubuh terhadap insulin, kadar gula darah menjadi tidak terkendali. Bila diteruskan, akan terjadi penyakit komplikasi diabetes seperti masalah jantung, kerusakan ginjal, saraf, dan mata. Gangguan kehamilan dan janin. Ibu hamil yang merokok atau terkena paparan asap rokok akan sangat berbahaya bagi janin yang dikandungnya. Bila ibu hamil sering terpapar asap rokok, pertumbuhan bayi yang dikandung akan terhambat. Hal ini dikarenakan kandungan nikotin di dalam rokok bisa menghalangi plasenta menyerap nutrisi dan oksigen ke bayi. Kemudian, beresiko melahirkan bayi dengan berat badan lebih rendah dan terdapat gangguan penyakit lain. Sedangkan efek berbahaya bagi wanita perokok aktif maupun pasif adalah infertilitas atau ketidaksuburan. Disfungsi ereksi. Selain terhambatnya aliran darah menuju jantung dan otak karena kandungan berbahaya dari asap rokok, peredaran darah menuju organ vital atau penis juga bisa terdapat gangguan. Aliran darah ke organ vital yang terhambat juga memicu disfungsi ereksi. Bahaya merokok bagi pria juga dapat menurunkan kualitas sperma yang selama ini menjadi faktor masalah infertilitas. Setelah mengetahui bahayanya merokok, apakah kalian masih ingin merokok? Jika masih, mari kita tonton video yang satu ini tentang bahayanya merokok dari neuron
yang ada di YouTube. Kita semua kenal dengan yang namanya rokok, dan bagaimana semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin, suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan, si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi, karbon monoksida dapat meningkatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen, dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen diganti karbon monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental, dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Setelah kita lihat kanker dari aspek kesehatan, mari kita lihat kanker dari aspek ekonomi atau kantong kering. Kita asumsikan uang jajan seorang siswa SMA rata-rata memiliki 50.000 per hari. Untuk uang rokok 20.000 per kotak, di mana rata-rata penggunaan satu kotak per hari. Jika uang rokok ditabung dalam 1 tahun, kita bisa mendapatkan hasil seperti berikut. 20.000 dikali dengan 30 hari, lalu dikalikan dengan 12 bulan, menghasilkan uang sejumlah Rp7.200.000. Dengan uang segitu, sudah bisa beli apa saja kita. Dan sudah berapa tahun Anda menghasilkan pengeluaran seperti itu tiap tahunnya? Apakah Anda masih ingin merokok? Mari kita ke slide selanjutnya. Berapa batas aman merokok setiap harinya? Bagi Anda yang merokok, 1-4 batang rokok per hari. Berikut ada efek rokok baik kesehatan yang mungkin terjadi. Risiko kanker paru meningkat 2,8 kali lebih besar. Risiko kanker esofagus meningkat 4,3 kali lebih besar. Risiko kanker lambung meningkat 2,4 kali lebih besar bagi Anda yang merokok dibanding dengan yang tidak. Bahkan bagi mereka yang hanya sekali merokok, diketahui bahwa angka death rate atau tingkat kematian lebih tinggi 1,6 kali dibandingkan mereka yang tidak merokok sama sekali. Jika Anda mulai memiliki keinginan untuk ingin berhenti merokok, ini ada beberapa solusi untuk berhenti dari rokok. Yang pertama ada bulatkan niat dan tekad. Niat dan tekad yang kuat merupakan modal penting supaya Anda dapat berhenti merokok. Jika niat dan keinginan Anda sudah sekuat baja, berbagai godaan yang ada di depan mata dapat Anda hiraukan dengan mudah. Jangan biarkan siapapun menggoyangkan rasa percaya diri Anda dalam proses pemulihan. Anda sudah berada di jalan yang benar. Minta dukungan orang-orang di sekitar Anda. Jangan sungkan untuk meminta bantuan pada orang-orang di sekitar Anda.
Jika kalian sedang nongkrong bersama teman perokok, minta mereka untuk tidak merokok di sekitar Anda atau tidak memberikan Anda rokok meskipun Anda sendiri yang memintanya. Ketiga, carilah kesibukan lain. Saat stres datang, hasrat untuk kembali merokok biasanya ikut meningkat. Jika sudah begini, Anda harus pintar-pintar mengatasinya. Cobalah cari kegiatan lain yang bisa membuat diri Anda sibuk dan terfokus ke hal lain. Jika Anda tak tahan dengan kekosongan mulut, Anda bisa makan permen, mengunyah permen karet bebas gula, atau mengemil buah dan sayur segar. Yang keempat adalah ulur waktu. Jika Anda sudah tidak kuat lagi, bahkan sebatang rokok dan korek juga sudah ada di tangan, Anda dapat menggunakan tips ini. Cobalah untuk mengulur waktu atau menunda merokok selama 10 menit. Seringkali setelah menunggu 10 menit, keinginan merokok itu hilang atau pikiran Anda mulai jernih kembali, dan Anda pun menyadari bahwa Anda sebenarnya tidak membutuhkan rokok tersebut. Yang kelima, selalu ingat apa alasan Anda berhenti merokok. Jika pada akhirnya Anda menyerah, ingatlah selalu apa alasan Anda ingin berhenti merokok. Coba tulis semua daftar alasan tersebut dan tempatkan daftar alasan tersebut di tempat yang Anda bisa lihat. Ini dilakukan sebagai bahan untuk refleksi diri. Sekian penjelasan saya tentang merokok itu bahaya cuy. Terima kasih sudah ingin menonton video ini. Ini ada beberapa kata motivasi, yaitu katakan tidak pada rokok, apalagi ketengan. Malu cuy. Berikut adalah daftar pustaka yang saya acu untuk membuat video ini. Dan jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Dan jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanya, silakan ditanyakan di kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih, sampai jumpa.